Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, welcome back to English class. Halo 9 grade, halo anak-anak kelas 9. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat. Oke, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah sedikit membahas tentang tenses dalam bahasa Inggris melalui lagu. Ada 16 tenses ya kemarin di lagu itu. Kalau kita ngafalnya secara satu persatu itu mungkin akan sulit, tapi kalau melalui lagu insya Allah akan lebih mudah. Gimana? Udah hafal lagunya? Walaupun tidak diwajibkan untuk dihafalkan, setidaknya kalian pahami mana sih yang simple present tense, mana sih yang simple past tense, mana sih yang simple future tense. Oke? Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang simple present tense. What is simple present tense? Apa sih simple present tense itu? Sebenarnya tenses ini sudah kita bahas di kelas 8 kemarin. Nah, mungkin ada yang masih ingat atau mungkin ada yang lupa-lupa ingat gitu kan. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang simple present tense. Ya, the definition of simple present tense. Pengertian dari simple present tense. Simple itu sederhana, present itu sekarang. Nah, sebenarnya simple present ini bisa diartikan sebagai bentuk kata kerja yang paling sederhana. Kata kerja ini digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari berulang seperti rutinitas atau kebiasaan. Ini menjadi salah satu tenses yang paling sering dipakai dalam bahasa Inggris. The function atau fungsi dari simple present tense itu. Yang pertama, menyatakan kegiatan sehari-hari. Contohnya nih, I go to school every day. Aku pergi ke sekolah setiap hari. Nah, itu kan merupakan daily activity atau kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua, menyatakan peristiwa yang umum terjadi dan tidak bisa dibantah. Gimana nih maksudnya? Sesuatu yang sudah mutlak. Contohnya, matahari terbit dari timur. Nah, itu kan sudah menjadi suatu fakta ya, kalau matahari itu memang terbitnya dari timur tuh. Nah, kemudian menyatakan permintaan atau perintah pada lawan bicara. Contohnya, please sit down, tolong duduk. Please stand up, tolong berdiri. Please silent. Nah, itu contoh dari yang menyatakan permintaan atau perintah pada lawan bicara. Kemudian menyatakan peristiwa yang menyatakan peristiwa yang sudah pasti terjadi atau dijadwalkan. Contohnya gini. Saya pergi ke rumah nenek setiap akhir minggu. Nah, itu kan sesuatu hal yang sudah dijadwalkan, berarti setiap akhir minggu itu kalian pergi ke rumah nenek kalian gitu. Nah, kemudian menunjukkan kemampuan, watak, dan sifat seseorang. Contohnya, Dina sangat pandai berbicara bahasa Inggris. Nah, itu contohnya. Kemudian yang terakhir, mengutip berita atau informasi. Itu beberapa fungsi dari simple present tense. Selanjutnya, jenis kalimat simple present tense. Nah, dari setiap tenses, ada 16 tenses ya, itu tuh semuanya dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan nominal. Nah, hari ini kita akan lebih fokus ke kalimat verbal. Ya, the formula of verbal simple present tense atau rumus kalimat dari simple present tense yang verbal. Nah, dalam kalimat itu ada 3 jenis juga. Ada positif atau disebut dengan afirmatif, kemudian ada negatif sentence, kemudian ada interrogative sentence. Interrogative sentence itu kalimat tanya. Ya, kalimat positif di situ rumusnya ada subject plus verb 1 plus s atau es plus object. Nah,
verb one itu kata kerja, subjek itu orangnya ya. Subjek itu orang, verb itu kata kerja. Nah, itu di situ yang kalimat positif ada yang ditambah s atau es plus objek. Maksudnya gimana? S atau es itu masih ingat nggak? Kalau Ayu Dewi tidak suka es, sedangkan si he it suka es. Yang maksudnya bagaimana? Ketika subjek orang ketiga tunggal she, he, it, maka verb atau kata kerjanya harus bertambah s ataupun es. Masih ingat kan? Kemudian yang untuk kalimat negatif di situ ada subjek plus do or doesn't, kemudian plus verb one plus objek. Kemudian yang kalimat interrogatif, nah does or do-nya dipindah ke depan, kemudian plus subjek plus verb one plus objek plus question mark atau tanda tanya. Nah, di situ di bawahnya ada contoh kalimat verbal simple present tense. Itu ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. I go to school every day. I sebagai subjek, go sebagai verb one, school sebagai objek, sedangkan everyday sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Yang kalimat negatif, I don't go to school every day. Semuanya sama keterangannya, kecuali don't itu karena kalimat negatif maka harus bertambah do plus not yang disingkat menjadi don't. Kemudian yang kalimat interrogatif, do I go to school every day? Apakah saya pergi sekolah setiap hari? Nah, do-nya berpindah ke depan, kemudian diikuti subjek dan verb one plus objek. Nah, di situ not-nya ketika berubah menjadi interrogatif atau kalimat tanya, maka not-nya harus hilang. Jadi don't-nya harus menjadi do saja. Ya, tuh. Nah, sekarang contoh yang kedua. She goes to school every day. Yang kalimat positif ya. She goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Silakan dilihat di situ subjeknya she atau orang ketiga tunggal. Maka ingat she, he, it suka s ataupun es ya. Jadi verbnya bertambah s ataupun es. Tuh, go menjadi goes karena subjeknya she. Itu ya. She goes to school every day. Paham ya? Kemudian yang kalimat negatif, she doesn't go to school every day. Loh, kok go-nya s-nya hilang? Iya, karena kalimat negatif sudah ada does. Does itu sudah menggantikan es-nya tadi. Jadi goes yang go yang tadinya goes maka harus dihilangkan es-nya. Itu ya, berganti menjadi she doesn't go to school every day. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Itu untuk kalimat negatif. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, does she go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Tuh, ya, itu untuk contohnya. Miss rasa kalian sudah cukup paham untuk contoh kalimat simple present tense yang verbal. Di situ udah ada keterangan ya di sampingnya. Ada subjek, I, you, we, they, she, he, it. Kemudian contoh dari verb one, go, sleep, play, and etc. dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada objeknya, ada school, bathroom, guitar, pizza, a song, water, music, and etc. dan lain sebagainya. Oke, sekarang mungkin kalian masih bingung, Miss gimana dong cara bedainnya ketika verbnya itu harus bertambah s atau es gitu kan. Nah, ini ada sedikit keterangan. Nomor 1, untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x atau z tambahannya es. Kayak go tadi menjadi goes. Kemudian catch menjadi catches. Kemudian was menjadi washes.
Kemudian kiss menjadi kisses, box menjadi boxes, and fix menjadi fixes. Itu ya, ketika berakhiran o, ch, sh, x, z itu harus ditambahkan es. Itu. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan. Konsonan itu huruf mati plus y, hilangkan y-nya dan tambahkan ies. Ingat, kata kerja yang berakhiran huruf mati dan y, maka y-nya dihilangkan dan ditambahkan ies. Contohnya, carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, dan marry menjadi marries. Itu ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal plus y cukup tambahkan s. Vokal itu kan a, i, u, e, o itu ya. Nah, itu kemudian ada y-nya di belakang, maka cukup ditambahkan s saja. Contoh, play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Itu ya. Itu keterangan untuk penambahan s, es atau ies. Ingat, ini digunakan hanya untuk subjek orang tunggal ketiga, atau biasanya she, he, it, atau nama kayak Ani, Ana, Doni, seperti itu ya. Silahkan kalian nanti di pause kemudian dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, ini keterangan waktu dan keterangan perulangan. Ingat ya, keterangan waktu atau adverb of time, kemudian keterangan perulangan atau adverb of frequency. Ada every year, ada every month, ada at 7, here or there, kemudian every week, in the morning, every day, kemudian ada twice a day. Nah, biasanya adverb of time ini sering diletakkan atau dipakai pada awal atau akhir kalimat. Nah, sedangkan keterangan perulangan atau adverb of frequency ada seldom, ada always, ada sometimes, ada as a rule, often, ever, nowadays, frequently, once in a while, normally, commonly, and generally. Nah, biasanya adverb of frequency ini sering kali diletakkan sebelum kata kerja atau sesudah to be. Itu ya. Oke, lanjut. Exercise, latihan. Change the following sentences into negative and interrogative sentence. Rubahlah kalimat-kalimat berikut ke dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Silahkan nanti kalian lihat lagi contohnya yang tadi, bagaimana perubahan kalimat positif menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Number 1, she reads Harry Potter book every day. Number 2, they watch new movies every Sunday. Number 3, Donnie plays badminton every week. Number 4, I listen the pop music. Number 5, my mother cooks in the kitchen. Nah, itu silahkan kalian rubah ke dalam kalimat negatif dan interrogatif. Oke, lanjut. Conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan simple present tense ini adalah bentuk kata kerja. Tenses itu merujuk kepada bentuk waktu kata kerja atau tenses yang dipakai untuk tindakan normal, faktual, atau yang biasa terjadi. Fungsi tenses ini adalah agar bisa menjelaskan peristiwa yang menjadi kebiasaan dalam sehari-hari. Nah, dengan mengetahui seperti apa pengertian, rumus, fungsi, serta contoh dari simple present tense ini, maka sekarang kalian bisa lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris dengan lebih baik. Anda bisa menggunakan rumus tersebut bila ingin menyatakan kebiasaan sehari-hari,
fakta atau kejadian yang saat ini sedang terjadi. Oke? Itu kesimpulan untuk materi simple present tense. Nah, Miss rasa cukup untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan latihan tadi. Nanti kalau sudah selesai silakan kalian foto hasil tugas kalian. Kemudian kalian kirim chat pribadi ke nomor WA Miss. Oke? Thank you a lot guys. Terima kasih banyak. I hope to see you guys soon. Miss harap segera bisa bertemu dengan kalian. Have a nice day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.